Halo teman-teman, saat ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang dimensi sosial, budaya, dan gender dalam kesehatan. Ini merupakan tugas mata kuliah ISP dengan dosen pengajar Dr. Victor Pasca Kalawat Lengkong, MSE, MSI. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Kristianto Ayel Mingkewas, dan yang kedua Malvin Romerung. Kita masuk dalam latar belakang. Setiap masyarakat atau budaya memiliki pengetahuan, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan yang melekat yang berhubungan dengan konsep sehat dan sakit, serta apa itu penyakit. Menurut Eckernott, seorang pakar antropologi kesehatan dari Amerika Serikat, penyakit dan cara pengobatannya bukan sekedar proses biologi saja. Menurutnya, fakta tentang seseorang menderita sakit, penyakit apa yang diderita, dan pengobatan apa yang diterima bergantung pada faktor sosial dan budaya orang tersebut, termasuk peran gender yang ditentukan secara sosial budaya. Pada presentasi kali ini akan dipaparkan mengenai dimensi sosial dan budaya serta perspektif gender dalam kesehatan masyarakat, serta menggambarkan hubungan antara pola penyakit dan pola budaya. Kita masuk dalam definisi kesehatan. Menurut WHO, definisi sehat adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia, tanpa membeda-bedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya. Kita masuk dalam dimensi sosial dalam kesehatan. Dimensi sosial di dalam kesehatan ini merujuk pada kemampuan untuk membuat dan menjaga hubungan dengan orang lain. Hal ini mencakup tidak hanya agar hubungan tetap terjaga dengan baik, tetapi juga mempunyai perilaku yang sesuai dengan standar pada sosial. Seperti contoh, misalnya, karena keadaan sosial ekonomi yang terbatas, maka orang tidak dapat memilih tempat pelayanan kesehatan sesuai standar. Atau karena pendapat dari seseorang individu, orang tersebut mengikuti sarannya seperti minum jamu atau menggunakan obat-obat tradisional untuk mencegah ataupun mengobati suatu penyakit. Menurut Aji dan kawan-kawan, terdapat 5 faktor sosial yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Yang pertama, umur. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, sosial ekonomi. Kita masuk dalam dimensi budaya dalam kesehatan. Dalam hal kesehatan, dimensi budaya diantaranya dapat berupa kepercayaan dan pengetahuan tentang sehat atau sakit dari suatu individu ataupun kelompok. Nilai-nilai dan perilaku yang dianggap penting, pandangan budaya tentang penyebab penyakit, dan juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk kesembuhan penyakit tersebut, dan lain-lain. Menurut budaya masyarakat, konsep sehat ataupun sakit itu adalah di mana suatu keadaan yang berhubungan dengan kondisi tubuh, ada atau tidaknya kelainan serta gejala yang dirasakan. Nah, sehat bagi seseorang berarti suatu keadaan yang normal, wajar, nyaman, dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan gairah. Sedangkan sakit dianggap sebagai suatu keadaan badan yang kurang menyenangkan, bahkan dirasakan sebagai siksaan sehingga menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti halnya orang yang sedang sehat. Pada konsep personalistik, menganggap bahwa munculnya penyakit ataupun illness itu disebabkan oleh intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk bukan manusia, atau hantu, atau roh leluhur, ataupun roh jahat, atau bahkan makhluk manusia seperti tukang sihir dan yang lainnya. Menurut J.M. Foster tahun 1973, terdapat 7 aspek budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, pengaruh tradisi. Yang kedua, sikap fatalis atau berpikir bahwa ini adalah takdir. Yang ketiga, pengaruh nilai. Yang keempat, sikap etnosentris atau mementingkan diri sendiri. Yang kelima, pengaruh perasaan bangga pada statusnya. Yang keenam, pengaruh normal. Dan yang terakhir, pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Jadi, apa contoh dari dimensi kebudayaan dalam kesehatan? Pada masyarakat nasional itu menganggap suatu penyakit itu tidak disebabkan oleh penyebab biologis. Ada kepercayaan yang menghubungkan antara penyebab suatu penyakit itu disebabkan oleh hal-hal yang berbau mistis, baik sihir, roh jahat, yang mengganggu manusia dan akhirnya menyebabkan terjadinya penyakit. Ada contoh kebudayaan di masyarakat Bugis yang menganggap bahwa ketika seorang pasangan itu melakukan hubungan intim saat istrinya sedang haid, maka mereka akan dianggap terkutuk dan menderita kusta atau kadala. Tentunya paham ini akan menyebabkan
seseorang itu merasa rendah diri dan akhirnya menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan akibat trauma berat yang diderita. Kemudian masyarakat menggolongkan penyebab dari suatu penyakit itu menjadi 3 bagian besar, di mana pada bagian pertama dan kedua itu dapat disembuhkan melalui obat-obatan, pantangan makan, dan bantuan dari tenaga kesehatan. Sedangkan pada bagian ketiga itu harus dimintakan pertolongan dari kiai, ustadz, dan lain-lain. Jadi proses penyembuhan itu akhirnya dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat akan penyebab dari suatu penyakit. Soalnya kita masuk dalam gender dalam kesehatan, jadi gender itu memiliki arti sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun secara kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki dikenal sebagai sosok yang kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Jadi gender itu adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya, di mana perbedaan pada laki-laki dan perempuan akhirnya menyebabkan adanya perbedaan health outcome. Menurut data dari The Lancet Global Health menyebutkan sebanyak 200 juta perempuan di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap kontrasepsi, di mana ada 30 juta perempuan yang melahirkan tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, dan ada 45 juta kurang atau tidak sama sekali mendapatkan layanan antenatal care. Ada contoh kasus yang menggambarkan permasalahan kesehatan masyarakat yang dilihat dari perspektif gender, bahwa ada keterbatasan alat kontrasepsi di suatu kabupaten karena pemerintah daerah kabupaten melakukan pembatasan ketat terhadap alat dan obat kontrasepsi karena adanya kebijakan untuk meningkatkan jumlah penduduk. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sosial budaya dan gender itu merupakan salah satu faktor yang dapat berperan penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih.